Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Masih bersama dengan gua Rio di sini. Gua masih di acara IMS 2022 dan sekarang gua berada di boothnya Hyundai. Nah, pada hari ini diresmikan mobil terbaru dari Hyundai itu Hyundai Ioniq 5. Jadi mobil ini mengusung tema BEV atau Battery Electric Vehicle yang dimana penggabungan fashionable dan mobil ramah lingkungan. Ini mobil keren banget, mobilnya futuristik, bentuknya menarik, dan terlihat sporty. Oke, infonya lagi, ini mobil sudah diproduksi di Indonesia atau Cikarang, yang berarti sudah CKD, sehingga biaya produksinya akan rendah. Dan semoga aja ini mobil harga punya yang reasonable ya. Jadi tidak membebani juga, nggak terlalu mahal dan nggak juga terlalu rendah. Oh ya, satu lagi. Gue mau infoin juga kalau setir kanan itu nggak hanya di IMS ini, tapi juga ada di Bangkok. Itu acara Bangkok International Motor Show. Nanti Chris ada di sana dan akan mereview mobil-mobil apa aja yang ada di sana, mobil konsep, mobil listrik, dan ada juga kolaborasi antara IMS dan BIMS 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutnya bahas mobil Ioniq 5 ini. Yuk! Oke Sobat Setir, yang langsung ketara nih ya. Di uniknya turistik ini lampu DRL-nya ini. Ini namanya Parametric Pixel LED Headlamp dari Hyundai. Yang dimana ini ada pixel-pixel kotak-kotak kecil yang membentuk bentuk U. Dan ini terang banget. Ini DRL sekaligus juga lampu sen. Jadi 4 part ini bisa untuk lampu sen. Dan lampu utama itu ada di dalamnya ini, ada 2, itu proyektor LED. Dia tidak menggunakan fog lamp lagi, yang diklaim ini lampu sudah terang banget di malam hari. Dan desainnya dari depan, samping hingga belakang ada garis-garis tarik nih. Garis-garis yang tajam di bumper bawah juga ada. Ini ada sensor ke depan yang senada dengan warna abu-abu yang cukup terang ini. Di bawah di sini ada bolongan yang mungkin untuk angin, sirkulasi angin ya. Dan bentuk kotak ini nggak nyampe di situ aja, tapi juga di grillnya ini. Dimana grillnya ini yang harusnya grill tapi jadi rata gini, black glossy. Dan di sini adalah sistem radarnya serta ada kamera tengah. Di sini juga ada kamera untuk membaca jalanan di depan. Oke, kita bahas sampingnya. Yang menarik nih, desain velgnya ini menggunakan ring 20. Ini seperti jaring laba-laba ya. Keren banget perpaduan warna silver dan warna hitam. Menggunakan ban 255/45 ring 20. Ini proper banget sesuai dengan bentuk mobil ini. Di sini ada garis-garis lagi. Garis-garis di fendernya ini. Wah, ini sih keren banget sih desainnya, tegas banget. Oke, untuk dimensi si Ioniq 5 ini dia mempunyai panjang di 4635 mm dengan wheelbase 3000 mm, dimana itu lebih dari Hyundai Palisade. Untuk tingginya dia di 1605 mm, serta untuk lebarnya dia di 1890 mm. Tidak sampai itu juga, di samping nih garis dari depan sampai belakang. Di taris ada garis yang ke bawah, ada garis yang lurus. Di sini juga ada di bagian side skirtnya ini ada garis-garis 1, 2, 3, 4, 5. Tarik-tarikannya sampai depan dan belakang nih. Dan keren ya, dia menggunakan handle pintu yang model flash ya. Jadi yang untuk tipe signature ini yang otomatis, kalau untuk prime itu yang masih manual. Di samping, di spion sudah ada kamera samping, dimana itu sudah kamera 360 derajat yang bisa di kiri kanan view-nya atas belakang. Lalu untuk bagian samping, ini frame pintunya dikasih warna black glossy. Wah, ini sih mewah banget. Dan ini atapnya black glossy itu juga ada arti dan maksudnya. Jadi ini atapnya ini ada yang untuk solar, jadi untuk menyerap matahari yang menjadikan ini pengisian daya baterai. Ini lihat banget nih, garis-garisnya nih tajam banget. Ini spoilernya yang aerodinamis, jadi diklaim mempunyai hambatan angin yang sangat minim. Nah, di sini untuk
tempat pengecasannya nanti kita akan bahas di segmen yang lain. Terus untuk bagian belakang, dia juga sama lampu depannya sampai belakang. Dia menggunakan pixel yang namanya ini parametric pixel LED rear combination lamps. Itu namanya memang unik, tapi itulah dari Hyundai. Ini kotak-kotak gini. Ini banyak banget. Kalau misal kalian ingat Hyundai Staria, ya. Kalau Hyundai Staria kan dari atas ke bawah. Kalau ini dari samping ke samping. Ini juga ada garis-garis lagi. Waduh, ini garisnya banyak banget dan tegas dilekukannya tuh. Wah, ini sih mobil benar-benar kayak mobil masa depan ya. Dan nggak main-main gitu loh desainnya ini. Sekilas kalau kita lihat nih kayak mobil hatchback sporty pada umumnya, tapi ini mobil listrik. Jadi mobil ini punya banyak kombinasi, mobil premium iya, mobil mewah iya, mobil listrik iya, dan mobil sporty juga iya. Ini ada spoiler juga tadi yang disebut yang untuk aerodinamis, dan sini ada lampu head mount-nya yang ini LED. Di belakang tidak pakai nggak pakai wiper, dan sini ada rear defogger. Oke, gitu aja untuk bagian eksteriornya. Kita lanjut ke interiornya. Oke, sebelum lanjut ke interior kita bahas dulu si bagasinya. Dia sudah menggunakan power tailgate dengan satu tombol aja dan sudah naik. Ini ruangannya luas banget, kapasitasnya tuh, dan rata sama lantai. Di dalam sini ada untuk kabel chargernya dan peralatan-peralatan di dalam sini. Di sini ada power outlet 12 volt. Dan ini ruangnya yang tadi gue bilang ini luas banget. Dan untuk masih duduk, jadi masih oke lah untuk tinggi orang Indonesia. Sekarang kita tutup lagi. Pixel LED dari Hyundai. Menarik banget. Ini logonya si Ioniq 5. Oke, lanjut kita ke dalam. Nah, gue di depan nih. Tapi gue coba yang duduk samping penumpang dulu. Karena apa? Dia punya ruang legroom itu sangat luas banget. Jadi ini bisa mundur di 140 mm tuh. Ini aja udah paling mentok, tapi kaki masih enak. Dan dimundurin ini bisa yang paling jauh. Oh, terus. Wih, ini jauh banget loh. Dan ini nggak mengganggu penumpang di belakang, karena di yang belakang juga bisa nanti dimundurin. Ini kita bagian lagi, dan di sini ada bantalan untuk di kaki, di lutut maksudnya. Tuh di sini. Ini bisa bareng-barengan tuh. Hehehe. Keren kan? Jadi betis kita tuh tersanggah dengan baik gitu loh. Ini bisa naik turun. Ini paling tinggi, nah ini paling rendah. Nah, bisa rebahan juga. Dan kiri kanan yang sudah elektrik. Nah, untuk bagian penumpang ini, bagian depannya ini bahannya bahan empuk. AC-nya begini, ada garis-garis lagi di bagian sininya. Ini armrestnya ini di bagian sini tuh enak banget, empuk soalnya ada ambient light di dalam tempat tangan ini dan di speakernya nih. Tuh, serta enak nih, ada armrestnya yang pas nih. Tuh, ini nggak menggantung dan bisa dinaikkan. Jadi untuk masih ruang di sini ada tempat ruang gede banget, gede, dan di sini ada untuk wireless charging serta ada 2 USB slot di sini. Ada 2 cup holder di tengah. Dan ini enak banget, bahannya premium, ini dengan benang-benang yang ramah lingkungan, nanti akan gue jelasin di bagian belakang. Terus untuk lampu tengah atau lampu baca ini dengan LED, ganteng banget. Ini untuk bisa untuk membuka si panel sunroof, tapi harus nyala dulu ya, karena ini di kondisi mati, jadi kita nggak bisa nunjukin ininya mana orang sunroof kebuka. Nah, karena saking luasnya di Hyundai Ioniq 5 ini, kalau mau pindah ke samping nggak perlu repot-repot harus keluar lagi, tapi tinggal geser ke sini aja. Ini tadi gue bilang elektrik semuanya, depan belakang, ada memory seat 1 dan 2. Serta yang lucu tuh di bagian tuas transmisinya ini. Dia modelnya puter-puteran tapi kayak model Mercedes zaman dulu ya, model gini. Dan untuk parkingnya itu ditekan.
Di sini ada tombol-tombol untuk buka bagasi, terus stability control di sini, headlamp di levelnya bisa naik turun, dan parking brake-nya itu di sini elektriknya, dan auto hold di bagian. Jadi memang agak belum terbiasa, tapi karena dia tuas transmisi di sini, jadi bisa pas lah bagian kanan untuk pengemudi. Bahannya juga empuk, ya jelas lah ya, empuk. Ada fabriknya juga, ada kain di sini. Ini tombol-tombolnya yang dimana bisa up and down itu yang auto. Ini sih enak banget. Dan nih setirnya nih, dia punya desain yang flat button dengan 2 spoke tengah-tengah. Ini futuristik banget dan menarik. Di sini harusnya ya, karena ini belum nggak nyala, ini untuk audio steering switch, dan di sini untuk pengaturan cruise control dan sistem-sistem keamanan dari si Hyundai ini. Dia ada pedal shift, dan di sini mungkin tombol untuk ini ya, mode berkendara ya harusnya, tapi karena ini nggak nyala jadi kita nggak tahu. Dan yang menarik lagi nih instrument cluster sama head unit nyatu dengan warna putih yang cantik banget dan serasi. Dia ukurannya ini di 12,25 inci. Ini speakernya, ini speaker ya, dengan ada bahan fabric. Mewah banget. Sini ada tweeternya. Untuk AC seperti ini, simple. Tilt, yang jelas pasti bisa tilt dan teleskopik. Jadi enak banget. Nah, untuk bagian tengah dia juga ada tempat di sini yang dimana untuk bahannya bahan empuk. Tombol-tombol di sini simple. Ada untuk kamera parking, sensor parking, volume, dan setup lain dan media lainnya. Dan di sini dia AC-nya pasti sudah digital. Tapi karena mobil nggak nyala, jadi hitam seperti ini. Dan di tengah dia ada untuk power outlet 12 volt dan USB source, serta ada konsol untuk penyimpanan barang di situ. Ini sih luas banget ya tuh. Dan ini bener-bener mobil yang seperti masa depan gitu. Gue gak usah berkata-kata apa gitu, emang bagus mobil. Oke, kita lanjut ke bagian row belakangnya. Nah, ini dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Yang pertama ada Forward Collision Avoid Assist atau FCA. Dan ada Smart Cruise Control with Stop and Go Function atau SCC with SNG. Lalu ada Blind Spot Collision Avoidance Assist atau BCA. Lalu ada juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist atau RCCA. Ada Safety Exit Assist SEA dan Lane Following Assist atau namanya LFA. Jadi itu fitur Hyundai Sense yang ada di Hyundai Ioniq 5 ini. Oke, di row kedua ini, wah ini sih punya ruang yang lega banget, dimana legroom masih ada sisa. Headroom gede banget, padahal ini yang menggunakan panoramic sunroof. Sekilas ini seperti mobil pada umumnya, tapi dengan nuansa yang gak biasa. Karena apa? Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Itu yang kita bahas. Kita bahas dulu gimana suasananya. Ini menggunakan bahan yang empuk, material empuk, jahitan-jahitan asli. Ada fabric juga di bawah, dan ada ambient light di handle pintunya ini nih untuk tarik ke dalam. Jadi tariknya tuh bukan yang satu kecil, tapi gede banyak nih, luas banget. Dan sini ada untuk heaternya, heater seat di kursi kedua. Serta juga ada tray di sini yang untuk menambah privasi dan keamanan kalian di dalam mobil. Di sini juga ada ambient light di bagian speakernya. Ini gede banget, rapi. Dan bahan jok depan ini ada 2, kulit dan ada seperti fabric ini ya. Serta, ini enak banget sih. Ini nyaman banget. Di row kedua juga ada armrestnya yang dimana ini proper banget tingginya, lihat ya. Jadi enak gitu loh, nggak nanggung. Ada buah cup holder maksud. Dan headrestnya yang bisa adjustable. Seatbelt 3 titik, tiap masing-masing dapat. Dan dia sudah support yang jok isofix untuk child seat. Di bagian belakang ada USB slot maksudnya, ada 2 dan ada tempat penyimpanan di belakang. Oh ya, detail menariknya nih, dia ventilasi AC-nya itu biasanya kan di atas ya atau di sini, tapi dipindahin di bagian pilar B-nya ini.
Ini menarik banget. Penempatannya rapi banget ini. Nah, tadi yang gue bilang nih, dia menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Jadi, untuk benang-benang yang ada di sini, dia menggunakan dari botol PET yang didaur ulang. Setidaknya ada 32 botol plastik yang disterilkan, dihancurkan dan diparut menjadi serpihan plastik. Nah, untuk warnanya ini, warna si jok ini dari ekstrak minyak bunga lobak dan jagung. Wih, keren banget. Dan bahannya ini, bahan yang seperti kulit ini, itu dari campuran kain wol yang ramah lingkungan. Jadi yang tidak merusak ekosistem di alam ini. Jadi keren banget nih, Ioniq ini punya kolaborasi fashionable iya, sporty iya, tapi tetap ramah lingkungan. Dan ditambah ini mobil yang listrik jadi zero emission. Oke, segitu aja untuk bagian row kedua ini. Yuk kita lanjut ke bagian mesinnya. Nah, kita lanjut ke segmen baterai ini. Jadi dia punya fitur namanya vehicle to load. Jadi itu untuk pengecasan yang dimana dia itu bisa menjadikan ini stop kontak kita untuk ngecas barang-barang elektronik kita. Selain mobil ini mobil listrik, juga bisa menjadi daya listrik untuk pengecasan di gadget ataupun alat-alat elektronik lainnya. Nah, dan fun fact-nya, untuk pengecasan dari 10% sampai 80% hanya membutuhkan waktu 18 menit saja. Jadi ini mobil yang sangat cepat untuk chargingnya. Nah, itu karena daya baterainya itu sangat memadai. Yuk kita bahas ke mesinnya nih. Oke. Nah, ini dia motor listriknya. Jadi ada dua varian, ada yang long dan standar base. Jadi untuk varian yang long range atau yang ini yang tipe signature, dia mempunyai kapasitas baterai 72,6 kWh dengan tenaga 217 PS dengan torsi 350 Nm. Lalu untuk bagian yang standar range itu dia punya kapasitas baterai 58 kWh dengan menghasilkan tenaga 170 PS dan torsi 350 Nm. Nah, karena ini ada varian yang bermacam-macam, ada yang standar range, long range, dia terbagi lagi ada yang prime dan signature. Jadi untuk yang standar range, dia mempunyai jarak baterai itu atau jarak tempuh baterai itu yang prime dan signature standar range di 384 km. Lalu untuk yang long range, prime atau tipe tengahnya atau tipe bawah, dia mempunyai kapasitas di 481 km. Dan untuk yang long range signature atau tipe tertinggi berbeda 30 km, yaitu di 451 km. Nah, bagaimana menurut Sobat Setir? Apakah mobil ini bisa menjadi pesaing di mobil-mobil listrik yang akan ada di Indonesia? Tentunya mobil ini sangat bagus dan diharapkan bisa mempunyai harga yang reasonable. Tapi karena ini belum ada harga resminya, jadi kita berharap aja semoga harganya ini yang reasonable dan tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah, karena ini sudah dirakit di Indonesia atau CKD. Nah, gimana menurut Sobat Setir tentang Hyundai Ioniq 5 ini? Tulis komentar di bawah ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan follow Instagram kita di @setir.kanan. Oh ya, nanti kan juga ada konten-konten dari BIMS atau di Bangkok International Motor Show dari Chris. Nanti ya, tungguin aja video-videonya yang menarik. Serta nanti kita akan juga test drive mobil ini. Kita akan pinjam ke pihak Hyundai dan kita akan mereview lengkap tentang bagaimana rasa berkendara dari si Hyundai Ioniq 5 ini. Oke, segitu aja. Gua Rio, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!